ayah dan bunda teman-teman semua. Nanti itu pun juga tergantung dari izin ayah bunda semuanya, apakah mengizinkan anak-anak untuk mengikuti kegiatan tatap muka kombinasi, istilah kalau di homeschooling anak pelangi yang dulu pernah Miss Intan sampaikan ya pada saat awal tahun ajaran baru, apakah diizinkan atau tidak, dan berat dari izin pun itu nanti kita juga masih menggunakan metode-metode yang seaman mungkin untuk anak-anak dengan beberapa persyaratan. Dan untuk pelaksanaannya pun kemungkinan juga bertahap ya, dari mungkin yang kelas ujung dulu, mungkin kelas ujung itu kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA. Mungkin dari situ dulu, kemudian nanti bertahap dengan cara-cara yang ya tadi yang Miss bilang seaman dan senyaman mungkin untuk teman-teman semuanya. Dan itu pun sebelum pelaksanaan sekolah akan mensosialisasikan dulu dan berdiskusi dulu dengan Bapak Ibu semua. Tentu juga insya Allah akan kita lakukan dalam waktu dekat untuk perencanaan itu. Nah, jadi saat ini sementara masih menggunakan daring dulu. Itu juga untuk teman-teman yang berlokasi di DIY dan sekitarnya. Bagi siswa-siswi homeschooling anak pelangi yang ada di luar kota, luar provinsi, atau luar negeri mungkin, ya tetap menggunakan daring seperti biasa. Nah, oke, baik. Pesan dari Miss Intan, selamat mengikuti acara pada pagi hari ini, digunakan semaksimal mungkin karena namanya juga kelas pemberdayaan, maka kita bermaksud untuk memberdayakan siswa-siswi homeschooling anak pelangi ini supaya memiliki kemampuan yang lebih lagi dengan adanya ilmu dari Miss Saskia pada pagi hari ini, tambah lagi ilmunya teman-teman semua, dan bisa dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran teman-teman sehari-hari. Nah, sebelum Miss kembalikan lagi kepada Miss Izul, Miss Intan juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu di rumah yang sampai dengan saat ini selalu membersamai pendidikan putra-putrinya sehingga kita bisa menghasilkan kualitas dari anak-anak homeschooling anak pelangi yang luar biasa. Semoga kelak anak-anak menjadi semakin sukses lagi dan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Amin. Oke, baik. Mungkin Miss Intan rasa sekian. Sebelumnya, silahkan teman-teman nanti pergunakan waktu ini semaksimal mungkin, tanyakan apa yang ingin ditanyakan, dan juga silahkan di luar acara ini pun sampaikan apapun masukan dari teman-teman kepada guru-guru homeschooling anak pelangi, boleh kepada Miss Anis, guru-guru mata pelajaran, kepada Miss Sarila, Miss Izul, Miss Westi, Mr. Heri, Mr. Hanafi, dan semuanya. Karena kami sangat terbuka untuk kenyamanan pendidikan teman-teman semua. Mungkin gitu. Terima kasih. Semoga acara pada pagi hari ini bermanfaat. Miss kembalikan kepada Miss Izul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Intan. Oke, udah pada nggak sabar kan ya buat belajar. Nah, sebelumnya teman-teman disiapin dulu ya buku sama ballpointnya. Nanti mungkin ada yang harus dicatat biar lebih maksimal belajarnya, gitu ya. Oke, sebelum berlama-lama kita serahkan ke Miss Saski untuk mulai menyampaikan materinya. Silakan Miss Saski. Oke, terima kasih Miss Izul. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal ya teman-teman semuanya. Panggil aja aku Miss ya kalau di sini dipanggilnya ya. Ya, boleh panggil aja Miss Saski, teman-teman. Salam kenal. Aku domisilinya dari Kota Bekasi. Ada yang tahu Kota Bekasi? Enggak terlalu jauh ya. Iya, teman-teman semuanya di sini di Jogja ya berarti ya? Iya. Oh gitu. Oke. Nah, pagi ini aku mau sharing sebetulnya sih, sharing-sharing aja tentang gimana sih cara kita belajar supaya lebih enak, lebih menyenangkan, lebih seru gitu ya. Nah, tapi sebelum aku sharing, aku pengen kenalan dulu nih sama teman-teman karena kan baru kenal sekarang. Jadi aku pengen satu-satu
kenalin dong nama panggilannya siapa, terus dari kelas berapa. Boleh dari Bimbi dulu. Oke. Halo semuanya, namaku Arimbi Narmala Ninja. Nama panggilanku Bimbi. Bimbi kelas 6 SD. Oke, hai Bimbi, salam kenal. Oke, Bimbi, selanjutnya Neria. Aku Neria dari Tangerang. Kelas aku kelas 5. Oh, dari Tangerang. Oh, ini nggak di Jogja semua berarti ya, Miss Izul. Oh iya, oke. Salam kenal Neria. Iya. Selanjutnya Nararia. Ya. Halo, namaku Nara. Saya dari Jogja. Saya kelas 3. Oh, kelas 3. Halo Nara. Oke, selanjutnya Naufal. Hai Naufal. Naufal masih melihat ke kanan dan ke kiri. Oke deh. Kalau gitu, Leon. Halo, namaku Leon. Aku kelas 6. Leon Dickinson. Oke, kelas 6. Dari mana Leon? Tinggalnya di mana? Jogja. Oh, di Jogja. Oke, salam kenal Leon. Selanjutnya Rainir. Hai Rainir. Saya aktif Purwokerto, kelas 1. Oh, kelas 1. Oke, salam kenal Rainir. Selanjutnya Rafli. Hai Rafli. Halo. Rafli kelas berapa? TK. Halo Rafli. Salam kenal ya Rafli. Ya. Oke, ada siapa lagi di sini ya? Ada Hasna dan Aisyah. Halo Hasna. Halo Miss, gitu. Halo, salam kenal ya Hasna dan Aisyah. Oke, udah berarti ya. Oh, ada Hayden. Hai Hayden. Halo Miss. Halo, Hayden kelas berapa? Di kelas 3. Oh, kelas 3. Salam kenal ya Hayden. Oke deh, udah kenalan semua. Semoga aku bisa hafal ya nama teman-teman. Nah, sekarang aku mau share screen dulu. Oke, semoga udah kelihatan ya. Ya, jadi kita akan ngomongin tentang pola belajar yang efektif. Betulnya kayak gimana sih pola belajar yang efektif? Terus apakah pola belajar antara satu orang dengan orang yang lain itu sama atau beda? Gitu. Nanti kita coba cari tahu dari sini ya. Nah, sebelumnya aku punya pertanyaan nih buat teman-teman. Nah, ini pertanyaannya. Apa sih yang teman-teman suka dari belajar? Hal apa aja sih yang teman-teman suka dari belajar? Ada yang mau jawab? Aku nggak tahu. Apa, Bimbi? Suka itu belajar, yang paling Bim suka itu MTK sama bahasa Inggris. MTK sama bahasa Inggris. Oh, kenapa tuh suka MTK dan bahasa Inggris? Karena MTK sama bahasa Inggris menyenangkan dan meskipun ada sedikit susah. Oh gitu, oke. Kalau pelajaran yang lain berarti nggak suka? Suka. Aku suka IPA. Oh, siapa tuh? Eng ya? Iya. Oh, Eng tadi belum kenalan ya? Oke. Eng kelas berapa, Eng?
6, baru Kelas 6. 6. Oke, Bimbi suka matematika, bahasa Inggris. Eng suka IPA. Kenapa Eng suka IPA? Karena IPA seru dan tentang sains. Aku suka sains. Oh, kamu suka sains. Oke, oke. Ada lagi? Siapa lagi yang mau cerita? Kalau Neria sukanya apa, Neria? Ke pelajaran IPA, Miss. IPA. Kenapa IPA? Karena bisa buat percobaan. Gitu. Oke. Oke. Keren. Siapa lagi ya? Kalau Nara gimana, Nara? Aku suka IPA dan bahasa Inggris. Kenapa tuh? Kalau IPA banyak. IPA banyak. Banyak hal di sekeliling kita yang kita pelajari. Iya, betul. Oke, wah banyak yang suka IPA berarti ya, dan bahasa Inggris. Nah, tadi kan mata pelajarannya. Sekarang kalau dari cara belajarnya, apa sih yang teman-teman suka? Mungkin dari gurunya atau dari cara belajar teman-teman sendiri. Kalau dari Bimbi tadi gimana? Dari guru maksudnya. Kalau menurut Bimbi, kalau guru itu menyenangkan dan tidak membosankan. Oh gitu, berarti yang seru ya, yang nggak ngebosenin cara ngajarnya ya. Oke, kalau Eng? Apa sih yang suka dari? Juga habis itu latihan terus, habis itu ya nggak membosankan, itu doang. Gak membosankan. Oke, intinya yang seru dan gak membosankan ya. Oke, makasih teman-teman. Beberapa teman-teman udah jawab pertanyaan pertama. Sekarang aku punya pertanyaan lagi yang kedua. Nah, tadi kan apa yang disukai. Sekarang apa yang tidak disukai sama teman-teman dari belajar? Yang tidak aku sukai. Ayo, siapa yang mau jawab duluan? Matematika. Eng, matematika. Kenapa, Eng? Karena matematika buat apa? Susah bagi aku. Agak susah. Otak aku udah tahu bagus pas ngajain matematika. Gitu. Oke. Ya, kadang aku lupa caranya gimana, habis itu lagi. Lupa caranya gimana. Iya. Sama sih, aku juga dulu nggak suka matematika waktu sekolah, tapi sekarang jadi suka. Oke, kalau Bimbi gimana? Yang nggak disukai apa? Apa ya? Nggak ada sih, Miss, kalau Bimbi. Oke, berarti Bimbi lancar-lancar aja lah ya? Iya. Oke, bagus banget. Kalau Nara? Aku suka semua. Kamu suka semua? Wow, keren banget. Oke. Kalau siapa lagi ya? Kalau Rafli gimana, Rafli? Rafli sukanya pelajaran apa? Yang nggak suka pelajaran apa? Rafli sukanya matematika. Matematika, oke. Yang nggak disuka ada nggak? Suka semua berarti ya? Sukanya matematika ya? Oke, Rafli, makasih. Nah ya tadi pertanyaan awal aja sih, biar kakak tahu nih apa sih yang teman-teman suka dan nggak suka. Karena ada pengaruhnya antara kita suka dengan pelajarannya dengan cara kita belajar nanti. Gitu. Nah, intinya betul nih kayak yang udah teman-teman bilang tadi, ternyata belajar itu harus menyenangkan. Jadi kita suka atau nggak suka itu sebetulnya tergantung dari
gimana cara kita belajar dan gimana juga cara gurunya mengajarkan kita gitu. Tapi intinya semua pelajaran apapun itu harusnya dibuat menyenangkan. Jadi kita betah untuk belajar. Dan kalau belajar itu udah menyenangkan buat kita, nanti pembelajarannya jadi mudah masuk ke dalam otak, mudah dihafal, mudah diingat gitu. Dan kita bisa dapat hasil yang lebih baik, dapat nilai yang bagus, dapat prestasi, dapat karya gitu ya. Nah, selanjutnya ini nih yang penting, kita coba cari tahu yuk pola belajar efektif buat kita gimana sih, karena pola belajar setiap orang itu beda-beda loh ternyata. Kayak tadi, ada yang suka matematika, tapi ada juga yang nggak suka. Ada yang suka IPA, ada juga yang nggak suka ternyata gitu ya. Begitu juga dengan pola belajar setiap orang ternyata beda-beda. Nah, ada apa aja? Yang pertama, kita cari tahu ini yang pertama. Jadi yang pertama itu belajar mandiri dan teratur. Mungkin ada di antara teman-teman yang lebih suka belajarnya kalau sendirian. Nggak suka bareng-bareng sama teman-teman. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Aku nggak pernah. Nggak pernah. Berarti sukanya apa, Eng? Lebih suka bareng-bareng ya? Sama kelompok? Ya sendiri. Oh, Nara gimana? Nara suka nggak sih belajar sendiri? Suka sendiri sih, tapi aku juga suka bareng-bareng. Gitu, ya. Iya, betul-betul. Nah, jadi belajar sendiri itu ada kalanya, ada waktunya. Kadang-kadang mungkin kita kalau mau ujian misalnya, itu mungkin lebih enak belajarnya sendiri, karena bisa lebih fokus di rumah, di kamar gitu ya. Tapi ada kalanya juga kita butuh belajar bareng-bareng. Jadi teman-teman harus bisa dikombinasi ini, kapan belajar sendiri, kapan bareng-bareng sama teman-teman. Gitu. Jadi dua-duanya bagus, dua-duanya ada bagusnya, ada kekurangannya juga. Jadi harus ditempatkan dengan baik. Nah, kalau belajar sendiri itu kayak gimana sih? Ya belajar dengan baca buku atau ngerjain latihan soal, atau kalau sekarang udah pakai teknologi ya, kayak sekarang pakai laptop, pakai Zoom, jadi pakai gadget, pakai HP, atau nonton video YouTube, itu juga belajar sendiri dan mandiri. Gitu. Nah, ini pola yang pertama. Terus pola yang kedua itu apa ya? Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi belajar sendiri, pola yang kedua itu belajar bersama teman-teman atau belajar kelompok. Biasanya kalau di sekolah kan pasti ada belajar kelompok ya, tapi kalau misalnya lagi sekolah online kayak gini, ada belajar kelompok nggak teman-teman? Enggak ada. Enggak ada ya. Jadi sendiri terus ya, belajarnya. Iya. Nah, nggak pernah ya belajar kelompok. Atau paling kalau belajar kelompok ketemunya juga lewat Zoom lagi gitu ya. Iya. Iya. Nah, itu kekurangannya kalau belajar online. Jadi kadang-kadang kita butuh temen ya buat cerita. Kadang-kadang mungkin ada soal yang kita susah, kita pengen diajarin sama teman kita. Nah, itu pentingnya belajar kelompok. Kalau belajar kelompok, kita bisa diskusi, bisa sharing sama teman-teman yang udah lebih ngerti, terus bisa diajarin juga, ngerjain soal, dan lain sebagainya. Jadi, penting belajar sendiri dan belajar kelompok juga penting. Itu cara yang kedua. Tapi ada loh orang-orang yang dia lebih senangnya belajar sendiri aja terus, itu ada. Tapi ada juga orang yang lebih sukanya belajar selalu harus sama temen. Justru kalau sendiri, dia nggak bisa belajar, nggak masuk. Itu ada juga yang kayak gitu. Nah, terus yang ketiga adalah ini, belajar sambil bermain. Nah, biasanya di SD, di TK, SD gitu, pasti ada belajar sambil bermain. Nah, ini sebetulnya penting nggak sih? Penting banget, apalagi buat anak-anak sampai remaja itu penting. Supaya
ada gerakan gitu ya. Jadi kalau belajar tuh nggak cuman duduk di kelas, cuman baca aja, itu kan bosen. Terus nanti badannya pegel gitu. Tapi kalau sambil main bisa seru-seruan, terus kita bisa latihan juga nih, latihan komunikasi, latihan sosialisasi sama teman. Kita jadi kenal sama teman yang lain. Terus bisa deket juga sama guru kita karena sambil main ketawa-tawa gitu ya. Nah, belajar sambil bermain ini bagus untuk anak-anak yang dia sukanya emang bergerak. Atau misalnya disebutnya kinestetik, dia dominan kinestetik. Emang sukanya harus bergerak, baru pelajarannya masuk gitu. Nah, teman-teman pernah nggak belajar sambil main gini? Waktu belajar apa? Kalau bimbing nggak pernah kayaknya. Apa Bimbi? Nggak pernah sih, nggak pernah. Maksudnya nggak pernah sih tahu. Nggak pernah, mungkin dulu kali ya waktu masih kecil ya, waktu TK gitu. Ya, oke. Ada lagi nggak yang pernah belajar sambil main? Diajak gurunya sambil main game atau sambil main apa gitu, permainan yang lain? Mungkin aku pernah. Aku lupa. Lupa, oke. Mungkin pernah tapi lupa ya. Oke, nah kalau misalnya teman-teman ternyata masih jarang nih belajar sambil main, berarti boleh nih nanti buat pembelajaran besok-besok dicoba, diajak gurunya gitu. Miss, kita belajarnya sambil main game dong gitu, diajak. Pasti lebih seru deh. Apalagi untuk pelajaran IPA misalnya yang banyak prakteknya, atau pembelajaran bahasa juga bisa, bahasa atau olahraga. Kalau olahraga jelas ya sambil bergerak dan bermain. Itu. Nah, ini tadi yang ketiga. Sekarang lanjut lagi yang keempat. Nah, yang keempat ini belajar sambil bercerita dan mendengarkan. Ini tuh bagus buat teman-teman yang suka mendengarkan. Gitu. Ada nggak di sini yang teman-teman tuh lebih senang dengerin gurunya cerita daripada baca misalnya? Aku suka. Siapa tuh? Eng ya? Iya. Oh iya, Eng sukanya dengerin siapa? Dengerin ibu guru? Dia dengerin cerita. Dengerin cerita, oh gitu. Kalau misalnya di rumah juga gitu nggak sama orang tuanya? Enggak. Oh, berarti di sekolah ya? Iya. Iya. Ada lagi yang sukanya mendengarkan atau kadang-kadang suka dengerin musik tuh, biasanya dia sukanya belajar sambil mendengarkan juga. Aku nggak punya musik kesukaan. Oh, nggak punya musik kesukaan. Oke, belum. Nggak apa-apa. Belum, ya. Ya, jadi ini bisa juga kita pakai nih, teman-teman. Kita minta guru kita atau orang tua kita untuk nyeritain materi atau nyeritain kisah gitu ya, nyeritain pembelajaran supaya kita kepake nih, pendengaran kita terlatih untuk sering-sering mendengarkan. Itu. Nah, itu yang keempat. Terus yang kelima ada juga belajar sambil menggambar. Atau kalau nggak menggambar, kita melihat gambar. Itu kayak sekarang nih, Miss nyampein dengan tampilan presentasi, nah ini termasuk gambar atau yang disebutnya visual. Siapa di sini yang sukanya belajar sambil lihat gambar? Nara ya? Oh, Nara biasanya apa? Belajar apa? Kalau sambil lihat gambar gitu. Semua pelajaran. Apa? Semua pelajaran. Oh, semua pelajaran. Oke. Oh, berarti mungkin Nara visual nih, karena sukanya sambil melihat gambar. Nah, ini penting nih. Jadi kalau misalnya ada anak yang dia sukanya lihat gambar, terus gurunya nggak pernah nampilin gambar apa-apa, cuman cerita doang gitu ya. Nah, ini bisa jadi kita males nanti belajarnya atau nggak semangat, kurang efektif jadinya. Gitu. Jadi harus semua komponen harus. Kalau mendengarkan tadi kan telinga yang dipakai, kalau misalnya melihat gambar, matanya yang dominan dipakai. Gitu.
Nah, jadi tadi ada 5 jenis ya. Coba ulang lagi dari awal. Yang pertama belajar mandiri. Belajar sendiri di rumah dengan buku, dengan membaca, mengerjain soal, nonton video, itu yang pertama. Terus yang kedua belajar bareng-bareng, cerita-cerita sama teman, diskusi, ngobrol-ngobrol. Yang ketiga belajar sambil bermain atau sambil praktek kalau teman-teman di sekolah ya, sambil praktek di laboratorium misalnya kalau di sekolah praktek IPA atau prakteknya di alam langsung di lapangan itu juga belajar sambil bermain. Terus yang keempat belajar sambil bercerita atau mendengarkan orang lain bercerita, dan terakhir belajar sambil melihat gambar, melihat sesuatu yang visual, ada gambarannya. Nah, itu tadi 5 pola untuk belajar. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama teman-teman. Dari 5 tadi, cara belajar mana sih yang paling teman suka, yang paling menyenangkan? Belajar mandiri. Habis itu belajar mandiri, terus? Kayaknya kedua deh. Aku tahu lah. Nggak tahu lagi. Lupa atau gimana nih? Belajar mandiri. Agak lupa sama agak lupa. Belajar mandiri, kelompok, melihat gambar, mendengarkan, dan bergerak sambil bermain. Oh, bermain kayaknya aku suka juga. Suka juga, oke. Mandiri dan sambil bermain ya. Itu tadi Eng. Kalau Nara gimana Nara? Sebenarnya apa? Belajar apa? Belajar kerjain. Mandiri. Belajar mandiri. Oke, belajar mandiri aja. Doa tadi dan melihat gambar ya, visual ya. Iya. Oke, sip-sip. Kalau siapa lagi ya? Kalau Bimbi? Apa ya? Belajar mandiri sama belajar bersama teman. Bersama teman kelompok. Oke. Teman-teman yang lain, Leon gimana Leon? Kelompok. Belajar kelompok. Oh gitu. Kalau dari mendengarkan atau melihat gambar atau bergerak lebih suka yang mana? Mendengarkan karena lebih jelas. Lebih jelas ya mendengarkan penjelasan gitu ya. Oke. Kalau Neria? Kelompok Miss, karena bisa bareng begitu belajarnya. Ya, belajar kelompok lebih seru ya. Ada interaksi sama teman-teman. Oh, sama praktek. Oke, ya tadi sukanya IPA soalnya ya. Kalau ada yang baru nih, aku baru lihat. Kalau Kinanti gimana? Halo Kinanti. Halo. Kinan kayaknya mandiri sih. Mandiri ya. Berarti lebih suka baca buku gitu mungkin? Oh gitu. Oke. Nah, teman-teman yang lain juga ditentuin nih mulai sekarang. Ternyata penting loh kita buat tahu cara mana yang lebih enak buat kita belajar gitu. Jadi kalau kita udah tahu, nanti bisa disampaikan ke gurunya. Gitu. Kalau misalnya kita bosen dengan guru yang misalnya cuma cerita doang, kita bisa kasih masukan tuh, boleh loh, gak apa-apa kasih masukan. Misalnya, Miss aku suka praktek nih, kita adain praktek dong, atau kita adain main-main dong, gitu. Atau kita kerja kelompok dong gitu untuk diskusi gitu, supaya teman-teman lebih efektif nanti pembelajarannya dan belajarnya bisa lebih semangat karena cara yang digunakan adalah cara yang tepat untuk diri kita masing-masing. Begitu. Terus nah ini ada satu hal yang mau aku sampaikan, ini tuh penting. Jadi
meskipun teman-teman sukanya belajar sendiri atau belajar kelompok, aku sukanya mendengarkan aja atau melihat aja atau bergerak aja gitu ya. Jadi mau pola yang manapun, ini jadi hal yang penting nih untuk menulis atau membuat catatan gitu. Karena dengan menulis kita terbantu nih otaknya untuk lebih kuat dalam mengingat pelajaran, lebih lancar juga nanti kosakatanya, bahasanya lebih banyak, terus membantu komunikasi kita juga. Dan ternyata bisa meningkatkan kreativitas juga. Di sini teman-teman udah sering mencatat nggak sih buat catatan? Dulu pas masuk nggak online sering. Kalau nggak online sering. Iya. Oh iya. Kalau online jadinya di laptop aja gitu ya, nggak nulis. Pakai Google Form gitu ya. Siapa lagi nih yang suka nulis? Nara suka mencatat nggak? Iya. Ya, suka ya. Berarti kebantu nggak Nara dengan mencatat materi? Iya. Iya ya, oke. Kalau Bimbi? Kalau Bimbi suka mencatat materi dan tugas. Materi dan tugas. Oh iya, kalau tugas emang harus dicatat ya. Tapi kalau materi kadang-kadang nggak semua anak nih suka mencatat gitu. Hanya mengandalkan ingatan aja misalnya, padahal mencatat itu penting juga. Biar nanti kalau mau ujian atau kita mau belajar ulang lagi, kita nggak bingung nyari kemana ya materinya, karena kita punya sendiri catatannya. Gitu. Kalau Kinan gimana? Suka mencatat nggak? Nggak terlalu sih, tapi kalau misalnya penting ya Kinan catat. Oh, yang penting-penting ya. Oke. Kalau Neria? Biasanya yang ditunjukin sama miss aku catat biar bisa diingat gitu. Iya, bagus nih. Ya, biar bisa lebih diingat ya. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya kita punya buku pelajaran yang udah lengkap gitu isinya, atau kita punya presentasi dari gurunya, tetap aja kurang gitu ya, karena apa yang kita catat itu kan hal-hal yang emang kita tangkap saat belajar, apa yang kita ingat gitu. Jadi setiap orang pasti catatannya berbeda-beda. Makanya penting untuk kita sering mencatat. Nah, itu tadi jadi pola-pola belajar, terus setidaknya teman-teman udah tahu nih cara belajar ada apa aja, terus bisa memilih juga mana yang lebih disukai. Terus yang terakhir, tadi aku kasih saran untuk lebih sering menulis atau membuat catatan. Begitu. Nah, terus gimana kalau misalnya kita lelah nih, capek itu belajar capek. Teman-teman capek nggak sih belajar online? Ada yang capek nggak? Capek enggak. Capek. Kadang-kadang capek. Kadang-kadang capek. Iya. Capeknya apa? Yang capek lihat layar atau apa? Apa kayak misalnya habis selesai belajar, habis itu kayak ada sore gitu. Itu biasanya aku capek. Oh iya. Kalau belajar sampai sore, iya sih jelas pasti capek tuh. Kalau yang lain gimana? Kalau Nara capek nggak sih belajar? Nggak belajar. Kadang capek, kadang enggak. Kadang capek, kadang enggak. Oke. Kalau Kinan? Capek. Capek ya. Capeknya kenapa tuh? Ya tuh karena seringnya kalau misalnya menulis terus tangannya mulai sakit. Terus ya kayak tadi Eng bilang belajar sore-sore jadi capek. Gitu. Oke, ya. Nah, berarti kita harus kombinasi belajarnya ya. Kayak tadi misalnya Kinan
nulis terus, itu ternyata capek juga tangannya. Jadi perlu kombinasi dengan pakai pola yang tadi tuh. Mungkin kita perlu main dulu bentar buat menghilangkan capeknya gitu. Atau mungkin kalau lagi capek nulis dan melihat materi terus, mungkin kita bisa minta tolong teman kita buat ceritain gitu. Jadi kita pakainya telinga dulu nih gitu ya. Emang belajar itu pasti ada capeknya, udah jelas seperti capek. Kalau belajarnya mungkin kayak sekarang online, capeknya itu mungkin di depan laptop terus gitu ya, di depan layar, matanya sakit. Atau kalau belajarnya lagi banyak tugas sampai sore atau sampai malam ngerjain tugas terus. Nah, tapi sebetulnya gimana sih kalau misalnya kita lagi lelah dan lagi bosen dalam belajar, supaya nanti semangat lagi. Caranya itu cuma satu sih. Nah, dengan istirahat gitu ya. Jadi kalau misalnya capek cuma satu, cara istirahat dulu. Nah, teman-teman perlu nih bilang ke gurunya atau ke teman atau ke orang tuanya kalau lagi capek. Jadi jangan dipaksain. Kalau misal udah ngerasa, aduh tangannya udah sakit atau aduh matanya udah lelah nih, badannya udah pegel, ya udah bilang gitu, kasih tahu kalau lagi lelah. Bisa tidur, paling enak tidur sih, bisa tidur atau kalau ada waktu libur, nggak pernah itu, nggak pernah ya? capek, nggak pernah kalau main laptop. Oh, Raka pernah capek? Serius? Tapi game. Oh, nge-game. Beda dong, pantesan kalau nge-game capek. Karena Afli suka nge-game kali ya. Kalau di HP, tidur. Siapa tuh yang suka tidur? Eng. Oh, tapi jangan kebayangkan tidurnya, nanti pegel loh. Kalau tidur kelamaan juga pegel loh. Ya, tidur bisa, atau kalau ada waktu liburan yang mungkin nggak liburan sih, mungkin jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan sebentar aja keluar rumah, jalan kaki itu juga bisa. Lihat dulu lingkungan kita sekitar gitu, biar matanya nggak bosen lihat layar terus. Habis itu bisa juga makan nih yang suka ngemil mungkin. Cari dulu makanan kesukaannya atau makanan-makanan yang sehat, tapi jangan keterusan. Atau bisa juga tadi main sama teman, ajak teman ngobrol supaya capeknya hilang. Dan yang paling penting kasih tahu orang tuanya, kasih tahu gurunya biar kita tuh dapat istirahat gitu ya, biar nggak dipaksa untuk belajar terus. Karena tadi balik lagi ke yang pertama, belajar itu harus menyenangkan gitu. Kalau misalnya kita capek terus belajarnya dipaksa, udah pasti nggak bakal menyenangkan. Gitu deh teman-teman. Nah, itu aja sih yang mau aku sharing. Mungkin nggak begitu banyak, tapi semoga ada ada pembelajaran baru gitu yang bisa didapat sama teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya, boleh banget, atau mau cerita-cerita, boleh. Makasih ya semuanya. Aku kembalikan ke Miss Izul. WhatsApp-nya apa WhatsApp-nya? Terima kasih Miss Saski. Nah, gimana teman-teman, senang nggak belajarnya sama Miss Saski? Senang. Iya, tadi Miss Saski udah ngasih tahu ya cara-cara biar teman-teman belajarnya lebih menyenangkan. Terus kalau misal teman-teman bosen belajarnya, yang harus teman-teman lakukan tuh apa gitu. Nah, sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyain dulu sama Miss Saski? Nggak ada, Miss. Belum ada. Oke. Nah, sebelum diakhiri, kita foto bareng dulu ya. Oke. Maaf, mau menambahkan sedikit. Miss Izul, Saskia, nanti boleh nggak ini materinya tadi di-share nanti di grup keluarga besar. Mungkin kan itu kan ada beberapa pola belajar ya, mungkin selain untuk anak bisa untuk panduannya orang tua juga gitu mungkin. Oh iya betul. Boleh Miss. Anak-anaknya mungkin kita aja ya. Ya, oke, kita foto bersama dulu ya. Oke. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Oke.
Nah, sebentar. Oke, sebelum diakhiri teman-teman bilang makasih dulu ya sama Miss Saski. Terima kasih Miss Saski. Terima kasih banyak Miss. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih Miss. Terima kasih. Dadah. 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 Oke, kita akhiri dulu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah berpartisipasi. Semoga karena kita udah belajar banyak dari Miss Saski, semoga kedepannya teman-teman bisa lebih banyak belajar dengan menyenangkan dan belajarnya tuh lebih efektif, gitu ya. Oke. Halo Miss Izul. Ya? Ada tugas nggak ya? Oh iya, tugasnya nanti di-share sama itu ya, sama materinya ya. Oh ya, oke Miss. Ya. Kisi-kisinya apa sih Miss tugasnya biar tahu gambarannya tugasnya kayak gimana? Oke, ini ya Miss, share screen aja ya. Kelihatan ininya tugasnya? Kelihatan. Iya, nanti teman-teman bakal diminta untuk mencatat pola-pola belajar teman-teman. Di hari pertama, perasaan teman-teman tuh gimana pas saat belajar, menyenangkan atau tidak? Kalau misal nanti teman-teman kayaknya belajarnya kok bosen ya, Miss. Nah, ditulis cara mengatasinya gimana caranya di bagian ini. Kemudian keinginan teman-teman di besok harinya, caranya itu gimana? Nanti ditulis juga di sini. Catatannya itu aja ya. Nanti teman-teman bisa selama 1 minggu mencatat perasaan teman-teman dalam belajar. Nanti teman-teman kasih setoran selama 1 minggu itu ke Miss Izul. Atau enggak ke Miss Anis enggak apa-apa. Itu ya. Oke, Miss. Tapi kalau nggak tahu cara mengatasinya gimana? Kalau belum tahu. Nah, kalau belum tahu, nanti teman-teman bisa membuka lagi materi dari Miss Saski. Nanti materinya di-share ya. Oh ya. Oke. Oke, Miss. Makasih. Sama-sama. Nah, kita akhiri dulu ya Zoom-nya. Terima kasih sekali untuk teman-teman dan bisa juga sudah berkenan untuk sharing. Terima kasih untuk waktunya. Sehat dan bahagia selalu ya teman-teman. Dadah. Terima kasih Miss. Terima kasih Miss. Terima kasih. Dadah semuanya. Dadah Mas Haikal. Dadah. Dadah Leon. Dadah Kinan. Dadah Aisyah. Dadah.